Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? Seperti kabarnya? Kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berbeda. Kita akan membahas tentang 12 tips menjalani PPG, program pendidikan profesi guru dalam jabatan online dengan bahagia dan tanpa stres. Nah, kalau teman-teman sekarang ini adalah Bapak Ibu guru yang sedang menunggu antrian untuk ikut PPG atau sekarang sudah menjalaninya, nah, ada baiknya bisa mendengarkan video ini karena tips yang saya sampaikan pada kali ini adalah saya ambil langsung dari pengalaman Bapak Ibu yang mengikuti PPG dalam jabatan online ya. Oke, simak terus sampai habis video ini ya. Oke. Yang pertama ini dari tips dari Pak Sisyo Hendro ya. Beliau bilang dukungan supporting keluarga itu penting. Iya, karena dalam PPG dalam jabatan online itu teman-teman Bapak Ibu guru akan minimal 3 jam itu melakukan video conference dengan dosen dan guru pamong. Sepertinya tidak lama ya 3 jam, tetapi per hari. Dan setelah 3 jam video conference itu ada tugas-tugas yang sudah menanti di lembar kerja di LMS online. Realitanya itu nanti biasanya sampai maghrib sampai malam itu masih mengerjakan gitu ya tugas-tugas dan persiapan tugasnya sebelum diupload. Maka ketika ini berulang setiap hari penting untuk orang rumah tahu ya. Istri, anak ya atau suami harus tahu bahwa sedang ada perjuangan ya untuk menyelesaikan PPG ini. Sehingga akan baik kalau ada kompromi di awal bagaimana supporting system kita dari keluarga tahu bahwa kita sedang melalui PPG dan berjuang sama-sama. Jangan sampai ini keluarga hanya dapat cemberutnya aja ya karena sehari sudah capek atau sebaliknya. Oke, ini tips yang pertama dari Pak Sisyo Hendro, penting sekali ya. Oke. Tips yang kedua dari Bapak Anang, ini tips yang saya kira super important ya, sangat penting, yaitu pastikan jemuran aman. Iya, tapi wait, beneran? Iya, apa hubungannya PBG dalam jabatan online dengan jemuran? Ada ya, ini ada dua sebenarnya artinya. Yang pertama arti harafiah atau artinya secara lisan dan tulisan, yaitu bagaimana Bapak Ibu itu jangan lupa jemuran ketika PPG. Dan ini tidak berarti hanya jemuran saja. Bapak Ibu punya kepentingan dan tanggung jawab lain di sekolah yang masih ada maupun di rumah. Nah, jangan sampai ini terbengkalai. Dua-duanya harus jalan. Gimana setting jemurannya, gimana setting tugas anak di kelas, dan bahkan Bapak Ibu juga ada yang sambil ngajar kan sambil PPG. Nah, maka tips yang kedua ini sangat penting ya. Ini arti literalnya tetapi secara teknis sebenarnya artinya luas ya. Jangan sampai lupa jemurannya. Oke? Yang ketiga itu dari Bu Indah, yaitu dukungan dari teman sejawat. Iya, teman sesama peserta PPG daring online. Kenapa? Penting setelah adanya video conference perkuliahan dari dosen ataupun guru pamong, kemudian ada banyak sekali LK, lembar kerja yang harus dikerjakan di LMS ya Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak interpretasi gitu ya. Seperti layaknya seorang mahasiswa ya, maka kemudian mahasiswa butuh koordinasi, saling tanya, diskusi tentang tugas-tugasnya. Sudah belum? Ngeliat dong, punyamu kayak apa? Punyaku gini, ini 1 apa 2? RPP-nya yang mana? Dan seterusnya. Maka teman sejawat itu penting ya Bapak Ibu ya. Nah, tips berikutnya ini dari Bu Eti Mariati ya, koneksi internet yang relatif stabil. Ini kemudian kalau adegannya adalah PPG daring online, pasti ini akan banyak terjadi adegan koneksinya hilang, freezing, dosennya terlempar dari video conference di Zoom dan seterusnya. Pas presentasi LKPD, RPP kemudian out. Maka kemudian kita bisa meminimalisir ini dengan mencari titik-titik sinyal terkuat. Nah, ini harusnya dengan praktek ya. Bapak Ibu bisa cari tempat yang caranya dites, dibuka LMS-nya, coba Zoom-nya. Oke nggak di situ? Kalau oke sudah lock di situ ya. Nyaman, dibuat nyaman dan seterusnya. Karena akan ada adegan di situ online berulang setiap hari. Gitu ya. Maka memang perlu persiapan mencari titik yang sinyalnya bagus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya dari Bu Harti Ningsi. Ini tips yang sangat gue banget ya. Siapkan cemilan yang banyak ya. Kata Bu Harti ini kalau kita PPG, kita akan duduk pada titik koordinat yang sama beberapa menit bahkan ratusan menit ya pada setiap harinya. Maka penting untuk
tetap stay tune dan tetap terisi energinya dan atensinya dengan menyiapkan cemilan ya. Apakah diperbolehkan? Saya kira diperbolehkan saja ya. Yang penting ketika Bapak dosen atau Pak guru atau Bu guru pamongnya sedang menunjuk Bapak Ibu ya jangan terus ngemil gitu ya. Saya kira ini lebih ke ya biar Bapak Ibu lebih santai, lebih tentu juga lebih persiapan energinya lebih cukup ya. Jangan lupa cemilannya macam apa ya Bapak Ibu lah yang lebih tahu ya kesukaannya apa ya. Oke, atau tempe goreng atau ciki-ciki saya nggak tahu ya. Terserah itu tentu Bapak Ibu lebih tahu. Oke. Berikutnya adalah awali dengan doa dan sarapan. Nah, ini adalah tips dari Bunia Pramestia. Nah, beliau memberi tips ini. Saya kira doa pasti ini secara spiritual Bapak Ibu butuh itu karena ini akan berhari-hari dan berbulan ya. Kemudian yang kedua ini erat hubungannya. Awali dengan doa dan sarapan. Karena ini true story di kelas saya ya. Yang PPG kemarin atau yang sedang berlangsung itu ada yang kena lambungnya, pingsan malamnya Bapak Ibu pas sedang buat RPP ya. Kenapa? Karena paginya menunda sarapan, siangnya membuat tugas LK, sorenya kelupaan, akhirnya kejar deadline, akhirnya tumbang ya. Jadi sarapan dan doa itu adalah bentuk usaha fisikal dan mental ya. Bapak Ibu ya penting itu. Ya, setuju saya dengan Bunia ya. Oke. Berikutnya adalah dari teman saya, ibu guru dari Kupang. Beliau namanya Marsi Tefu. Beliau memberi tips bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan dosen dan guru pamong itu penting. Iya, penting. Kenapa? Karena dengan baiknya komunikasi kita dengan dosen dan guru pamong, ya maka kemudian semakin banyak pemahaman-pemahaman kita terkait dengan teknis dan non-teknis tentang perkuliahan dan lembar kerja yang dilakukan, termasuk persiapan praktek itu menjadi lebih nyaman. Apalagi kalau nanti kemudian cocok gitu ya, komunikasinya friendly atau mungkin mutual dan kemudian informatif pastinya ya. Maka ini saya kira saya setuju dengan Bu Marsi. Tips berikutnya harus ada komunikasi ya, hubungan yang baik antara dosen, guru pamong dan peserta PPG Bapak Ibu ya. Oke. Tips berikutnya ini sangat berhubungan dengan tips sebelumnya. Ini dari Bu Yayun Darwati. Tipsnya adalah dukungan dari guru pamong dan dosen. Kalau komunikasi sudah terjalan dengan baik, pastilah ada dukungannya. Dukungan ini tentu lebih ke seperti sebagaimana kita kalau kuliah ya. Dukungan ini bentuknya ketika kita bertanya ada respon, kemudian kita diberi masukan, kita kemudian bisa berefleksi dan tentunya memperbaiki tugas-tugas LK yang ada diberikan di perkuliahan. Tips berikutnya adalah mindset yang benar. Nah, seberapa rajin pun kita mengikuti perkuliahan, apalagi ini online dalam PPG dalam jabatan dan daring, ini tentu akan lebih ringan kalau mindset kita benar. Mindset itu bagaimana yang benar? Ya, kita mengikuti proses perkuliahan, ada banyak tugas, ada banyak materi yang diberikan melalui video conference, tatap muka di online, tetapi kemudian juga banyak tugas-tugas yang terbatas deadline-nya. Nah, ini biasanya yang membuat stres ya. Maka kemudian ketika mindset Bapak Ibu yang mengikuti PPG benar, ini akan lebih terasa ringan. Apa itu? Bapak Ibu harus melihat bahwa proses penugasan setiap LK, lembar kerja itu adalah bagian proses Bapak Ibu untuk memahami, tapi by doing. Maka kemudian jangan menawar-nawar deadline ya. Ini biasa terjadi kalau Bapak Ibu itu perfeksionis, idealis. Jadi pengen sampai mateng, saking matengnya itu deadline-nya kelewatannya. Sehingga ke-upload itu sudah lewat. Jangan ya. Harusnya kita lebih bisa terbuka melihat ini sebagai proses pembelajaran menuju profesional. Jadi tugasnya berapapun upload ya, seberapa pun mepetnya upload, tetapi tentu dengan usaha yang Bapak Ibu sudah lakukan terbaik gitu ya. Jadi tidak usah terlalu overthinking ketika memang pastilah belum sempurna ya. Oke. Yang ke-10 ini adalah tips dari ibu guru pamong kita. Beliau adalah Bu Aprilian. Ini sangat filosofis tetapi ini sudah tinggi ya kelasnya, yaitu jangan banyak mengeluh ya. Jangan banyak mengeluh ini saya kira ini setali tiga uang dengan mindset yang tadi. Karena mengeluh itu boleh tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti energinya lebih banyak ke spending, complaining gitu ya. At all time. Jadi Bapak Ibu punya waktu terbatas, ada LK yang harus diupload di sistem, maka kemudian
Pasti berat, oke. Pasti banyak yang belum jelas atau mungkin ada miskonsepsi yang masih terjadi, tetapi ingat ini bagian dari proses seperti tips sebelumnya di mindset, tetapi yang pasti batasi. Keluhan ini kalau terus-menerus nanti tidak produktif sehingga deadline lewat. Nah, isinya masih komunikasi keluhan aja dengan teman-teman sejawat. Gitu ya. Boleh mengeluh tapi jangan banyak-banyak ya. Banyaklah mengerjakan LK-nya ya. Oke. Yang berikutnya, tips yang ke-11 dari Ibu Siti Khotimah. Dalam PPG, dalam jabatan terutama online, siapkan bantal untuk sandaran. Saya kira bantal ini wujudnya bisa macam-macam ya. Artinya kalau saya bisa melihat Bu Siti ini menyarankan bagaimana kita akan di hadapan screen cukup lama. Mungkin FaceTime-nya tidak terlalu berpengaruh, tetapi pikirannya bisa menjadi berat karena itu akan mengerjakan tugas LK. Maka kemudian carilah sandaran yang tepat gitu. Nah, kalau Bu Siti Khotimah bilangnya siapkan bantal untuk sandaran. Nah, itu kalau Bu Siti Khotimah mungkin pakai bantal. Atau mungkin kursi yang bisa scrolling. Atau tempat bagaimanapun yang kira-kira membantu Bapak Ibu nyaman di hadapan screen, relax. Kemudian bisa membantu Bapak Ibu tetap energik gitu ya, dan tentu tidak ngantuk ya. Kalau bantal beneran nanti kan saya kira ini konotasinya mau tidur gitu. Enggak ya, saya kira tips yang ini saya paham maksudnya adalah bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan setting tempat yang paling nyaman, walaupun itu di ruang kepala sekolah, di perpustakaan, di rumah tetangga atau rumah sendiri ya. Oke, tips yang terakhir ini adalah the ultimate tips, the last but not the least ya. Ini adalah tips dari saya sendiri ya, karena saya melihat banyak sekali kejadian dan adegannya pingsan ya. Nah, tips yang terakhir adalah jangan pingsan. Ini ada dua maknanya. Satu, jangan pingsan itu berarti Bapak Ibu harus menjaga kesehatan ya. Pikiran karena bisa juga karena pikirannya ya terlalu terforsir sehingga tidak rileks, adanya hanya masalah, deadline, padahal sebenarnya waktunya cukup gitu ya. Saya kira menjaga ini nomor satu. Yang kedua, energi, asupan, nutrisi gitu ya. Kalau mengikuti perkuliahan tidak kenal online ataupun offline ya. Saya kira semua butuh energi, maka disiplin penting untuk Bapak Ibu tetap menjaga sarapannya tepat waktu, makannya bergizi, dan ya walaupun lembur-lembur tetap ada boosternya ya, biar tetap besok paginya pas video conference di kelas tidak kecapean dan tidak pingsan gitu ya. That's it for today. I hope you guys learn something. Saya harap Bapak Ibu yang sedang melaksanakan PPG atau mau dan menunggu jadwal untuk memulai PPG dalam jabatan, luring ataupun daring, saya kira ini bisa relevan saja. Selamat ya, saya ucapkan semoga berhasil dan semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat ya. Mungkin ada tips yang belum saya share hari ini yang mungkin menurut Bapak Ibu bisa berguna berdasarkan pengalaman atau ide yang Bapak Ibu punya ya. Silakan klik di atau isi di kolom komentar ya, biar kita bagi-bagi info dan tips ya. Thank you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.